Nah, setelah ini kita akan pergi ke pulau yang sangat terkenal di Sorong, Papua. Penasaran kan pulau mana yang kita datangin? Makanya ikut terus ya jamaah ya. Oke jamaah, sekarang waktunya kita berjalan-jalan. Mau tahu perjalanan kita ini sangat seru karena kita akan berada di tempat wisata yang sangat terkenal yang ada di Sorong yang terkenal dengan bersejarah. pintu gerbang dunia. Benar banget. Jadi kita akan ke satu pulau di mana tempat ini bersejarah, penuh dengan sejarah yang dikenal dengan Pulau Dom. Pokoknya apa yang bakal kita kulik? benar banget. Pokoknya dalam acara atau dalam rangka spesial HUT Transmedia ke-17 Sweet 17, kita akan berikan yang spesial juga buat jamaah yang ada di rumah. Masya Allah, kita sudah sampai di Pulau Dom. Luar biasa. Seru banget karena kita dijemput hangat dengan para warga di sekitar sini. Waduh, makasih banyak. Dan buat jamaah yang di rumah, Pulau Dom ini merupakan salah satu tempat destinasi yang terkenal karena sejarahnya. Selain itu ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, Kak Caca, di Pulau Dom ini hanya ada 2 transportasi yang bisa digunakan di sini, yaitu motor dan becak. Kalau di Pulau Dom ini ada becak, disebut jet pribadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring bertambahnya usia, maka seiring pula kita bermuhasabah tentang diri kita. Apa yang sudah kita lakukan, hal manfaat apa yang sudah kita bagikan. Maka dari itu Al-Quran banyak sekali bercerita tentang umur dan usia, Ustazah. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam segmen Al-Quran Menjawab. Ya pemirsa, yang namanya kehidupan pasti akan melewati umur dan usia. Maka ketika kita menjalani umur ini, jangan sampai kita merasakan bahwa hidup ini sia-sia karena amalan kita yang terbuang sia-sia. Oleh karena itu Allah lah telah menyempurnakan amal kita, Allah menciptakan umur kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan itu tentu saja ada dalam Quran Menjawab. Silakan Al-Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma. Begitulah Allah sempurnakan umur kita dengan adanya kehidupan kita diisi dengan kebaikan dan kebaikan. Dan ternyata dalam Al-Quran juga dinyatakan ketika kita berusia muda, isilah dengan kebaikan. Karena nanti saatnya usia pikun atau usia kita tidak mengenal lagi siapa diri kita, tidak mengetahui lagi apa yang sudah kita perbuat, maka Allah berikan kita usia pikun. Bagaimana Quran menjawab tentang usia yang akan kita dapati nanti ketika pikun, Ustaz? Wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'an likay la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Allah membuat kita likailah ya'lama ba'da syai'a. Allah membuat kita tidak mengetahui lagi apa yang sudah kita kerjakan. Ketika kita masih ingat, ketika kita masih sehat, marilah kita isi dengan kebaikan. Karena saatnya nanti sudah tidak ingat apa-apa, maka kita hanya tinggal meminta ampunan kepada Allah. Dan dalam Al-Quran juga dinyatakan, yaitu ketika kita ini mengalami kehidupan, tidak bisa kita panjangkan umur kita, tidak bisa kita kurangi. Tapi Allah berikan panjang dan juga kekurangan umur-umur kita melalui amal soleh, melalui kebaikan. Bagaimana Quran menjawab, Al Ustaz?
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. Tidak ada yang bisa memanjangkan umur, tidak ada yang bisa mengurangi umur, tapi semua sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kalaupun berubah dengan amal kebaikan, yamhullah mayasa, Allah akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita ini. Untuk itu, kita yang berusaha merubah dari buruk menjadi baik. Renungi umur kita, sampai di manakah kita beramal kepada Allah. Dapatkah ridhonya Allah, atau kita yang harus mencari ridhonya Allah. Rodiyatan mardiyah. Pemirsa, selalulah kita bermuhasabah pada Allah. Karena tidak ada lagi yang bisa kita persiapkan kecuali kematian menghadap Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang usia, ketika berbicara tentang umur, maka Al-Qur'an banyak sekali menganjurkan kita untuk bermuhasabah karena famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita tinggalkan di dunia itu akan sangat bermanfaat ketika kita sudah berada di akhirat nanti. Ataupun sekecil apapun kezoliman yang kita lakukan terhadap orang lain, maka itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri di akhirat nanti. Maka dari itu bermuhasabahlah kita, memikirkan sudah berapa sering kita menyakiti orang lain atau sudah berapa banyak kita menyakiti orang lain. Jangan kita memikirkan sudah berapa banyak orang lain menyakiti kita, tapi kita pikirkan kita sudah memberikan apa kebaikan terhadap orang lain. Karena itu akan menjadi penyelamat syafaat di akhirat nanti Ustazah, ataupun menjadi suatu bumerang bagi kita di akhirat nanti kalau kita tidak pernah memikirkan atau menghitung berapa banyak kita menyakiti orang lain. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap malam, setiap hari kita bermuhasabah diri, sudah sebaik apakah diri kita kepada orang lain atau bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya bagaimana Al-Qur'an diturunkan untuk menjawab berbagai solusi dan persoalan. Betul, memberikan solusi menjawab segala pertanyaan. Jangan kemana-mana, ikuti terus rangkaian Islam Itu Indah spesial HUT Transmedia yang ke-17 Sweet 17. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Wah, rasanya tuh kurang lengkap kalau udah sampai di Papua tapi kita nggak datang ke tempat kerajinan tangan. Aduh sebentar Pak Ustadz. Tunggu. Gini. Kita mau jalan kemana nih? Insya Allah mudah-mudahan jadi berkah buat yang di rumah juga. Ternyata di Papua ini ada kerajinan tangan. Kerajinan tangan? Yaudah cepet, ayo kerajinan tangan nanti langsung aja dia. Aku masih mau ngomong. Nanti dulu tajuk nantinya. Saya penasaran kalau kerajinan tangan, saya pengen tahu Ustadz. Ayo. Gimana Pak Ustadz? Gimana kabar? Wah. Ini dia. Wah. Karena dia tahu saya pakai shawl, maka aku dikasih shawl. Ini, oh, sebentar. Iya dong. Ini lebih keren. Satu lagi. Ayo kita lihat. Nanti kita juga akan belajar bareng-bareng tentang membuat berbagai macam kerajinan tangan khas Papua. Masya Allah. Ustadz, ini saya seneng banget nih, di rumah saya sering pakai nih. Ini tas. Oh, ini tas. Buat dari tempurung kelapa. Orang biasanya buang, tapi ternyata di sini bisa dimanfaatkan untuk jadi kerajinan. Jadi sesuatu yang mungkin jadi limbah, tapi kalau orang bisa memanfaatkan karena ada ilmu, itu jadi luar biasa. Makanya ketika orang menggunakan ilmunya dengan baik, itu luar biasa. Coba kita tanya dulu ya. Kalau saya boleh tanya, ini harganya berapa Ibu? 150.000. Kalau kita jalan di pantai, ini banyak banget dibuang-buang di pinggir-pinggirnya pantai. Nggak dimanfaatkan. Ternyata kalau diolah jadi 200.000-an harganya. Iya, Cepat naiknya. Ini juga tadi bilang 150 deh. Hanya yang untung 50. Kalau bicara tentang ilmu ini luar biasa, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi dimanapun kita berada, bisa jadikan bahan untuk pembelajaran. Bahkan alhamdulillah akan bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan ilmu tersebut, bisa meningkatkan kualitas kemampuan kita dengan ilmu. Betul. Kalau engkau menguasai dunia, kuasai dengan ilmu. Mau kuasai akhirat, raih akhirat, dia ilmu. Mau dapat dua-duanya dengan ilmu. Dengan ilmu, orang akan bisa jadi naik taraf. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar.
Artinya ilmu itu bisa memuliakan kita di dunia. Ya. Ya, gitu, Mas. Dan di dalam Al-Quran, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kita keterangan bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kau ingin meraih derajat yang Masya Allah diangkat oleh Allah, maka engkau harus berilmu dan juga tahulah potensi diri kita. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, di ayat yang lain di dalam surah Ar-Rum, bagi orang-orang yang berpikir memikirkan tentang dirinya sendiri, talenta dirinya sendiri, maka dia akan bisa insya Allah menyelamatkan bumi ini dan juga insya Allah selamat di dunia dan juga akhirat. Jadi memang kalau kita ngomongin masalah berilmu, ilmu itu macam-macam, perbedaan ilmu. Mungkin yang jagonya di matematika, maka ajarkanlah matematika. Maka ketika kita memiliki skill, jadikanlah skill kita ini, kebiasaan kita ini sebagai medan jihad dan juga medan dakwah. Karena memang semua orang tidak bisa diberikan kesamaan. Mungkin di sini subhanallah ini bagus-bagus karya-karya, tapi mungkin kita belum tentu bisa. Maka jadinya sebagai ladang dakwah. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu akan beramal, akan berbuat, akan membuat sesuatu sesuai dengan skillnya masing-masing. Nah, jadi punya ilmu juga kalau nggak diimplementasikan juga percuma Ya, intinya. Apalagi kan sekarang kita generasi milenial nih, kita cuma aku doang Enak aja. Kalau cuma ngomong saja tanpa ada praktek itu percuma. Kita harus praktekkan. Oh ya sudah, oke lah milenial. Tahu tepatnya. Masya Allah jamaah, ternyata susah juga ya bikin kayak begini. Masya Allah. Makasih banyak, luar biasa Bapak, makasih banyak. Tuh jamaah, Luar biasa. kita udah belajar nih kerajinan tangan khas dari Papua, Ustaz. Luar biasa, makanya dengan adanya ilmu, sesuatu yang tidak bermanfaat akan jadi bermanfaat. Tapi gini, ini kan masih di episode yang spesial, Aku kan tadi belajar nyulam, tapi nggak berhasil, susah banget ternyata. Malah dikasih hadiah, katanya ini hadiah tadi karena sudah belajar menyulam. Oh, nah makanya tapi gini, ini kan dalam episode yang sweet begini, harusnya saya mau kasih hadiah juga yang sweet-sweet yang buat di rumah. Sebenarnya ada lagi satu tempat yang luar biasa buat sweet itu. Oh gitu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Jadi mau tahu? Ikuti perjalanan kita. Yuk. Ayo. Kasih. Masih ada lagi nih kejutan dari kita untuk Transmedia dan para pemirsa di rumah. Penasaran apa yang kita kira? Ayo kira-kira yo. Makanya ikutin terus ya. Dari yang paling berkesan. Udah muter-muter di mana lokasinya ya? Jalan-jalan gang saja. Saya jadi soalnya jalannya bercepat. Makanya, Apa kira apa lu? ini paling panas sekali di Papua ini. Ini tanya sama Bapak. Bapak. Boleh kita fotonya sebentar, Pak. Bapak, saya tadi janji teman-teman saya Pak untuk jalan ke tempat yang luar biasa yang bisa jadi ikon sesuatu yang bisa jadi kenangan oleh-oleh yang dibawa ke Jakarta. Itu ada rumah kayu itu. Salah aja. Iya. Oh, Ada iya, dekat iya. ya, dekat ya. Iya, Pak, Itu iya. ada lukisan itu. Oh iya. Jauh apa dekat, Pak? Enggak dekat aja. Terima kasih Pak ya. Makasih ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Iya Pak. Iya. Makasih. Sanggar apa namanya? Tunggu Pak, Sanggar seni lukis. Sanggar Seni Lukis. Iya, lukis. Tanya aja. Dengan Bapak siapa Pak? Saris lari. Sarip Nari. Oh luar biasa. Ya Pak, makasih Pak Sari. Banyak Pak. Makasih banyak Pak Sarip. Sanggar seni lukis. Sanggar Di sini rumah. Iya, ya Allah. Permisi. Permisi. Mas. Maaf ya Bu mengganggu transaksinya. Benar nggak kalau ini tuh sanggar seni lukis? Iya. Wah, oh ini yang kita cari-cari. Kita tapi gini, ini Bapak, mohon maaf, Bapak namanya siapa nih Pak? Saya nama Pak Andi panggil dia ya. Pak Andi, ini kita kan lagi butuh souvenir oleh yang kita mau bawa ke Jakarta. Oh. Tapi saya pengennya yang beda dari yang lain, yang khas gitu loh. Ada nggak yang bisa dibuat di sini? Yang cuma kita doang yang punya. Sesuatu yang tidak dimiliki orang cuma kita yang punya. Apa tuh? Apa sih? Ada Itu Pak? perbuatan kita sendiri. ada. Apa nih? Apa namanya? Sini kami bisa buat hal-hal yang baru, yang betul-betul karakter
Papua. Buat yang di rumah yang lagi nonton acara Islamik Indah, alhamdulillah kita berada di sebuah sanggar. Sanggar itu adalah merupakan wadah untuk kreativitas. Bagaimana dalam Islam itu kita diminta untuk membina umat. Umat tidak boleh dilepas. Umat itu harus digembleng, dibina bagaimana bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Betul. Ya. Apalagi dalam Al-Quran disebutkan yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Jadi ada istilah amar ma'ruf, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menahi munkar, saling mencegah dalam keburukan. Wa yusari'una fil khairat. Karena semua yang kita lakukan ini ada efeknya nih. Hal apa yang sudah kita lakukan selama ini, maka ketika kita menyeru kepada kebaikan kepada orang lain, kalau dia berbuat baik maka kita juga dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat itu. Ayo, kita buat aja langsung ya Pak ya. Ayo Pak, boleh Pak. Sekarang supaya kesannya luar biasa, saya mau bergaya dulu. Jadi grogi nih, karena baru pertama kalinya nih Ana jadi model kayak gini nih. Oke pemirsa, ini keren banget nih. Ini ternyata yang benar-benar kita mau oleh-oleh yang nggak biasa kita bawa pulang dari Papua. Sudah tidak sabar. Kita kasih lihat ya buat jamaah di rumah. Kasih lihat. 1, 2, 3. Ini semua all made by Pak Andi. Terima kasih. Pak Andi, terima kasih banyak. Kayaknya ini nggak bisa dipakai deh. Udah dikasih kaca, dipakai. Saya pakainya ya. Banyak alhamdulillah ya. Banyak banget pelajaran hari ini yang kita dapetin ya dari awal segmen sampai dengan akhir segmen ini. Pokoknya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bermanfaat buat jamaah semua yang ada di rumah. Dan kembali kepada tema kita tentang umur dan usia. Insya Allah semakin banyak teman kita, semakin berkah usia kita, semakin berkah umur kita. Begitu juga untuk Transmedia. Betul. Nah sekarang gini, kita mau kasih juga harapan buat Transmedia ke depan satu persatu dari Ustadz Syam. Insya Allah semakin berberkah, semakin bermanfaat karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi Ustadz Maulana. Semakin dinantikan, semakin dirindukan, dan semakin banyak yang mencintainya. Amin. Kalau dari saya semakin sukses, semakin dicintai, dan semakin berkah Transmedia. Dan semoga selalu menyatukan umat dan selalu membawa keberkahan untuk umat. Amin. Pak Andi, hari mau diucapin buat Transmedia. Sukses selalu. Pokoknya kalau buat saya semoga selalu mengudara, memberikan efek yang positif buat seluruh negara Indonesia. Amin. Selamat ulang tahun Transmedia yang ke-17. Happy Sweet 17. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, perjalanan kali ini mengajarkan saya artinya tentang kebersamaan. Perjalanan kali ini mengajarkan saya artinya tentang pengorbanan. Perjalanan kali ini mengajarkan saya artinya tentang keindahan. Perjalanan kali ini mengajarkan saya tentang pentingnya arti sebuah kasih sayang. Perjalanan kali ini mengajarkan saya apa artinya tentang ketulusan. Barakallahu fi umri untuk Transmedia yang ke-17.